kan suka kalau yang meninggal suka ada yang takziah, dapat itu kedapatan uang takziah itu milik yang ahli waris yang ditinggalkan atau yang meninggal gitu. Baik. Ini pertanyaan luar biasa, bagus. Ya. Adat di kita. Awas, adat di kita. Kalau ada yang meninggal suka ada yang takziah, ngantar beras, ngantar makan, kan begitu ya? Baik. Ini adat bagus. Ini adat ada tuntunan syariatnya. Karena Rasulullah pernah berkata ketika Sayyidina Ja'far At-Tayyar, saudara dari Sayyidina Ali meninggal, apa kata Rasulullah? Isna'u li ali Ja'fara ta'aman. Buatkan untuk keluarganya Ja'far ta'am, makanan. Ini diikuti oleh kita. Bagus, luar biasa bagus. Nah ini bahkan Masya Allah adat yang perlu dilestarikan ini. Kalau ada yang meninggal, takziah jangan tangan kosong. Bawa apa yang kita punya saya mah punyanya beras doang, bawa berasnya. Saya mah berasnya juga cuma seleter, bawa, sudah nggak apa-apa. Ustaz saya bisa buatkan makanan yang paling enak. Ustaz saya mah punyanya uang, makanan enggak, beras enggak, kasih uangnya. Loh kenapa? Biarkan untuk memberikan tadi itu, makanan itu. Nah, kemudian ada adat juga di kita, kalau pas ada yang ngasih, takziah ngasih beras atau apa, biasanya keluarga si mayit juga ada yang ngasih model uang atau bahasanya selawat atau apa, kan begitu ya? Dari pihak kita, di sini ada nggak begitu? Ada Ibu ya? Jadi kita ngasih beras, contoh pulangnya ada uang selawatnya, 5.000, 10.000, betul tidak? Baik. Kalau untuk yang pertama, kesunahannya sangat kuat. Pertama itu yang mana? Kalau ada yang meninggal, ayo sama kita sama-sama sumbang, berikan, kasih hadiah berupa makanan dan yang lainnya. Jelas? Kalau yang kedua, wahai Anda ahli si mayit, ketika Anda ingin memberikan selawat tadi itu katanya, uang yang mungkin ala kadar dan tidak seberapa. Ingat jangan diambilkan dari uang si mayit atau dari harta peninggalan si mayit. Uang Anda kalau Anda mau. Terus itu apa Ustadz? Gambarannya apa itu? Akadnya apa? Itu sedekahnya Anda untuk orang tua Anda yang sudah meninggal dan itu akan diterima sama Allah. Jadi ini dua permasalahan yang sebetulnya berbeda. Cuman cerdasnya budaya kita dikemas begitu. Hanya kadang kecerdasan ini disikapi oleh sebagian orang dengan cara yang salah. Sehingga maksa harus hutang dan lain sebagainya. Bahkan harta peninggalannya harus dipotong untuk selawat. Enggak benar itu. Kalau Anda mau benar memberikan sedekah yang tujuannya agar pahalanya sampai kepada si mayit, dan ini jelas-jelas diterima oleh Allah, maka jangan diambilkan dari harta benda peninggalan si mayit. Jangan juga Anda capek harus hutang-hutang segala macam, jangan. Anda punya dari uang Anda. Ayo kalau Anda anak soleh-soleha, buktikan. Sekarang saatnya Anda kalau mau sedekah. Kemudian kaidah sedekah juga, jangan orang kaya dikasih sedekah. Ya walaupun sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kan kurang tepat. Kalau Anda mau sedekah, utamakan fakir miskin. Cari fakir miskin di kampung ini ada berapa? 50 orang, berikan 50 orang untuk mereka. Satu orang berapa? 5 juta contoh. Minta doa kepada mereka agar didoakan si mayitnya. Kan bagus, indah. Ustadz kalau ada yang ngasih begitu terus milik siapa? Ini masalah yang pertama. Milik siapa Ustadz? Ini kaidah yang harus kita tahu. Si mayit kalau sudah meninggal maka selesai kepemilikannya. Jangankan harta yang baru datang, hartanya dia saja bukan milik dia lagi, milik ahli waris. Maka itu punya siapa? Ya punyanya ahli warisnya. Makanya kita ini para semuanya, sehebat-hebatnya kita, sebanyak-banyak harta kita, meninggal nggak bawa apa-apa. Makanya harta yang kau tinggalkan bukan hartamu, sudah bukan harta kita lagi.
itu adalah hartanya ahli waris. Bahkan istrimu yang kau tinggalkan akan menjadi milik orang lain. Suamimu yang akan kau tinggalkan itu juga akan menikah mungkin dengan orang lain. Kamu saat itu hanya punya siapa? Punya Allah dan amalmu, itu aja. Ya, jadi kalau ada yang ngasih-ngasih pas waktu sudah meninggal begitu, itu milik siapa? Milik ahli waris. Wallahu a'lam.